Dua tim terakhir yang menjadi favorit untuk saya bahas dan tampilkan dalam edisi kali ini adalah kuda hitam Belgia dan juga tim nasional Belanda. Apakah kedua tim ini bisa melaju sampai ke babak final? Kita akan coba bahas dalam konten YouTube saya kali ini. Hola, kembali dengan saya, Ropan. Setelah kemarin Spanyol dan Inggris kita bahas dan ada dua kandidat lainnya yang merupakan terakhir sebelum kita menuju kepada pembukaan di Euro 2020-2021. Dua tim yang saya pilih ini adalah banyak yang meminta saya untuk bisa mengulas kedua tim ini, yaitu Belgia yang berada di grup B dan Belanda yang berada di grup C. Belgia itu adalah tim yang diasuh oleh Roberto Martinez yang dalam kualifikasi tampil luar biasa. Artinya dia bersama dengan Italia dua tim yang ada di kualifikasi Euro tidak terkalahkan. 10 pertandingan, 10 kali menang. Luar biasa. Dan mereka dalam undian berada di grup B. Di grup B ini ada Denmark, ada Finland, dan Rusia. Mereka tidak akan memainkan pertandingan di kandang karena mereka harus ke Copenhagen di Denmark dan ke Saint Petersburg di Rusia, karena Denmark dan Rusia ini menjadi dua tim yang diuntungkan menjadi tuan rumah. Tapi bagaimanapun saya melihat bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tetap menjadi unggulan utama dan bisa lolos ke fase berikutnya setelah mereka bertarung di grup B. Mereka akan bertarung, saya pikir, melawan Denmark di Copenhagen, kemudian melawan Rusia, dan Finlandia akan bermain di Saint Petersburg. Apapun yang harus dikatakan di sini, Denmark adalah tim yang berbahaya, ya. Kuda hitam di grup B, dengan tanpa mengenyampingkan tim seperti Rusia yang tampil juga berbahaya kalau bermain di kandang mereka. Kalaupun disuruh pilih siapa tim yang akan lolos, saya sudah bahas dalam podcast sebelumnya dengan Bung Boy bahwa Belgia, Denmark, dan Rusia mungkin akan lolos. Kalau ada tim terbaik, ya ada 4 tim yang dicari di peringkat ketiga, pasti di antara Denmark dan Rusia. Saya menjagokan bahwa Belgia ini menjadi tim yang bisa menjadi juara grup dan mereka akan melenggang ke babak 16 besar. Ya. Tanpa mereka harus menjadi tuan rumah, saya tetap yakin bahwa kedalaman skuad dari pasukan Martinez ini sangat baik. Ya, mereka bisa mengalahkan Denmark, ya. Bisa, apalagi dengan Finlandia, mereka bisa menang. Termasuk dengan Rusia, kendati bermain di Rusia. Kalau melihat dari posisi dari penjaga gawang, lini belakang, tengah sampai ke depan, saya yakin dengan tim ini. Jadi kalau ada katakan kuda hitam di Eropa yang belum pernah menjadi juara dan akan menjadi juara baru, saya menunjuk adalah Belgia, ya. Karena tim-tim lain kan sudah pernah menjadi juara semua, ya. Jerman, Spanyol, Italia, Prancis, bahkan Denmark sendiri sudah pernah menjadi juara ya pada tahun 92 dengan mengalahkan Jerman di final. Jadi memang kalau mesti dicari, Belgia pertama yang bisa menjadi juara. Kalaupun ada tim lainnya akan masuk juga Inggris, karena Inggris belum pernah menjadi juara di Euro. Jadi dua tim ini adalah dua tim yang punya potensi besar untuk bisa menjadi juara pada Euro kali ini. Nah, siapa saja starting 11 yang bisa dimainkan oleh Martinez dalam setiap pertandingan? Artinya 3 laga awal mereka di grup ini sangat penting, dan saya melihat bahwa mereka bisa mendapatkan 9 poin, ya. Kalaupun mereka terpeleset, mungkin ada 2 kemenangan dan 1 imbang. Imbang itu mereka bisa dapatkan melawan Denmark, karena Denmark tidak boleh dianggap enteng. Jadi 7 poin bisa mereka dapatkan, dan posisi juara grup pasti ada di tangan mereka, ya. Kalaupun ya sesial-sialnya mereka bisa turun ke runner up, tapi untuk lolos saya yakin 100% Belgia akan lolos dari grup B ini. Siapa yang akan dimainkan di sini? Kalau bisa melihat starting 11 mereka adalah Thibaut Courtois,
yang ada di bawah Mister. Di kanan ada Thomas Müller, pemain yang bermain di Dortmund. Kemudian kita bisa melihat di kiri kemungkinannya bisa aja Jan Vertonghen ya yang akan bermain di kiri. Dua di tengah, Jason Denayer, jebolan dari Lyon, Olympique Lyon, dan Toby Alderweireld yang bermain di Spurs. Jadi ini 4 pemain yang saya lihat pantas untuk bisa bermain kalau bermain dengan 4-3-3, karena Martinez bisa bermain dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1, menggantungkan seorang Romelu Lukaku yang berada di depan. Saya coba dengan 4-3-3-nya Martinez. 4 sudah saya sebutkan tadi, 3 di tengah. Itu salah satu adalah Axel Witsel yang mungkin akan bermain di sana, ya. Kemudian Youri Tielemans yang akan ada di sana juga. Pemain Leicester ini pantas untuk masuk di 3 gelandang. Jika fit, saya pikir Kevin De Bruyne ya, akan menjadi opsi terbaik untuk bermain dengan 3 gelandang bagi pasukan Martinez. Siapa di depan? 3 di depan itu mungkin Hazard ya. Eden Hazard ada di kiri dan Dries Mertens bermain dari sisi kanan. Ujung tombak siapa lagi kalau bukan Lukaku yang berada di sana. Itu bermain dengan 4-3-3 dan saya pikir ini pola yang baik karena mereka selalu bermain dengan secara terbuka, dengan agresif, dengan ala Martinez, dan selalu mereka tampil bagus seperti pada kualifikasi. Dan jika mereka bermain seperti di kualifikasi tanpa pernah kalah, itu yang saya katakan, saya yakin 100% mereka bisa lolos dan menjadi juara grup, dan ini akan menjadi kuda hitam yang paling berbahaya di Euro kali ini. Jadi bagi tim-tim unggulan lainnya harus tetap berhati-hati dengan tim Belgia, tim yang sempat menggoyang juga di Rusia 2018 sebelum mereka terhenti di tangan Prancis sampai ke semifinal. Jadi tetap semua harus berhati-hati dengan Belgia. Itu mereka punya kedalaman skuad yang sangat bagus. Ada Derek Boyata di sana ya. Kemudian ada Kastanya yang bisa bermain dari sisi kanan, Yannick Carrasco yang juga bisa ditampilkan di sini. Jadi banyaklah yang bisa dilakukan. Thorgan Hazard, adik dari Eden Hazard, yang juga bisa memperkuat tim ini. Ada Michy Batshuayi yang ada di bench. Jadi kedalaman dari pasukan Martinez ini tidak bisa terbantahkan dan mereka adalah salah satu tim yang sangat baik. Saya berpindah sekarang ke grup C. Di sana ada Belanda, ada Ukraina, ada Austria dan Makedonia Utara. Saya yakin bahwa kali ini walaupun mereka bermain agak sulit untuk diprediksi naik turun Belanda, tapi bagaimana mereka bisa memperbaiki dalam pertandingan uji coba setelah hampir kalah dan ditahan imbang oleh Scotland. Kemarin mereka menang 3-0 dari Georgia dan mereka masih punya ujung tombak yang punya nafas kuat bermain di lini depan, yaitu Memphis Depay. Dan saya yakin bahwa tim asuhan Frank de Boer ini masih bisa diandalkan, masih bisa diharapkan. Mereka pernah menjadi juara di tahun 1988 ketika saya menyaksikan Marco van Basten, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Ruud Gullit di sana, Adrie van Tichelen ya, Van Boken yang ada di sana. Jadi ini pemain-pemain yang sangat baik sekali ketika mereka menjadi juara dengan mengalahkan Uni Soviet saat itu di final dengan skor 2-0. Jadi ini mungkin saja mereka bisa mengulangi hal yang sama, tetapi tantangan Belanda itu sangat berat kalau kali ini kalau saya melihat dengan apa yang ada kenyataan saat ini. Namun kalau bilang lolos masih oke saya pikir untuk bisa lolos masuk ke babak 16 besar, bahkan bisa saja ke babak 8 besar. Tapi kalau ke semifinal saya belum begitu yakin ya melihat skuad ini, tapi kecuali mereka memperlihatkan grafik yang sangat bagus, 3 kali main di grup C, 3 kali menang, ini berbahaya. Dan kalau mereka bisa menang dengan telak juga tampil bagus di babak per-8 final, menjanjikan sekali bagi tim ini. Jadi kalau bisa juara, mereka bisa juara, terpeleset sedikit ada di urutan kedua, tapi saya tetap masih optimis bahwa lawan terberat mereka adalah Ukraina dengan tanpa bisa meremehkan Austria, tim yang juga menjadi kuda hitam kalau bicara di grup C ini. Belanda akan memainkan pertandingan di Johan Cruyff Arena di Amsterdam bersama Ukraina, dan kemudian 2 pertandingan lainnya saya pikir juga akan bermain di kanan dan mereka diuntungkan bermain di kandang 3 kali, dan ini menjadi modal. Itu yang saya katakan bahwa mungkin 9 poin mereka bisa dapatkan. Mereka bisa mengalahkan Makedonia Utara, mungkin mereka bisa mengalahkan juga Austria ketika mereka tampil di depan publik mereka. Di bawah Mister sayang Cilisan tidak dimainkan karena saat-saat terakhir pengumuman dia COVID. Marco Bissot, penjaga gawang dari AS Alkmaar, dimainkan, tetapi mungkin Bissot tidak akan dimainkan lebih awal di sana. Ada Tim Krul
yang akan mendapat tempat di sana, atau Stekelenburg, kiper dari Ajax, tapi Krul yang akan main lebih dulu menurut saya ya. Kalau Belanda bermain dengan 3 back ya, 3-4-3, mereka sangat kuat. Yang kalau saya bisa lihat di sana, Daley Blind, kemudian Matthijs de Ligt Juventus, Blind Ajax ya, Stefan de Vrij Inter Milan. Ini adalah 3 serangga yang punya kekuatan yang bisa bermain di belakang ya. 4 gelandang mereka, Gini Wijnaldum, Frenkie de Jong, itu adalah gelandang-gelandang yang saya pikir sangat bagus. Martin de Roon juga bisa ditampilkan dari Ajax ya, yang Gravenberch, pemain muda yang ada di Ajax juga bisa ditampilkan dan bisa dimainkan. Ada alternatif lain, opsi lain yang bisa dimainkan juga oleh Frank de Boer di sini adalah Davy Klaassen. Davy Klaassen yang bisa tampil kalau bermain dengan 4 gelandang. Jadi kalau 2 yang sudah dipilih, Gini Wijnaldum, saya pikir ini dan Frenkie de Jong udah pasti bisa masuk sebagai gelandang-gelandang terbaik mereka. Tinggal mencari 2 lagi yang saya sebut tadi. Davy Klaassen juga oke, yang bisa ditampilkan di sana bersama dengan Martin de Roon ya. Kemudian di depan, kalau bermain dengan 3 pemain juga di depan, Memphis Depay saya pikir oke, akan menjadi bagian terpenting. Luuk de Jong juga bisa dimainkan. Jadi opsinya ini banyak yang bisa dilakukan. Kalaupun mau dengan gelandang serang, Quincy Promes dari Ajax juga bisa dimainkan. Nah, kalau 3 pemain, 3 penyerang ya sekaligus karena mereka bermain di kandang, saya sudah katakan tadi, Luuk de Jong yang bisa bermain ya di sana, dan Memphis Depay dan Weghorst yang juga bisa ditampilkan bermain di Bundesliga Jerman ini sangat tajam, dan 3-3-nya ini bisa menjadi ujung tombak yang sangat menakutkan di garis depan Belanda. Jadi itulah materi-materi pemain yang ada bagi Frank de Boer yang bisa ditampilkan di grup C, dan saya sekali lagi tetap yakin bahwa Belanda masih punya harapan untuk lolos ketika mereka menjadi tuan rumah, untuk lolos sampai ke babak per-8 final. Kita tidak tahu siapa yang apakah mereka akan menjadi lolos sampai ke final. Tentunya banyak pendukung Belanda berharapkan demikian, tapi paling tidak mereka juga harus bisa mengatasi pertandingan di babak penyisihan di fase grup. Itu yang paling penting bagi Gini Wijnaldum dan kawan-kawan. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Belgia dan Belanda, 2 tim terakhir dalam tim profil kita kali ini yang saya tampilkan saat ini ya dalam konten saya. Sampai kita ketemu dalam pembicaraan Euro yang akan datang, yang sudah akan dimulai pada tanggal 11 atau tanggal 12 waktu Indonesia. Ya, jangan lupa Anda untuk tetap like dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.